Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, welcome to our English class with me, Miss Wenty. Okay, untuk pertemuan kali ini. Okay, today's topic is about an article and morphem s. Jadi topik hari ini yaitu tentang artikel e atau an, artikel the, kemudian penambahan morfem yang akhirannya s. Oke, sekarang kita baca ya. Artikel e dan an digunakan untuk menyebutkan setiap benda tunggal atau singular. Jadi ada e dan an itu untuk benda yang jumlahnya satu saja. E digunakan untuk kata berawalan atau bersuara huruf konsonan. B, C, D, F, G, H, K, dan lain-lain ya. Jadi yang awalnya huruf konsonan atau bersuara konsonan itu kita pakai e di depannya untuk kalau dia satu, bendanya satu. Kemudian an digunakan untuk kata berawalan huruf vokal atau yang bersuara huruf vokal a, i, u, e, o. A, I, U, I, or O. Nah, contohnya di sini untuk artikel e, it is a book, it is a clock. Jadi kata benda book itu kan awalannya huruf B, konsonan ya. It is a clock, it is a desk, it is a garden, it is a bird, it is a paper, it is a hoe, it is a university. Perhatikan untuk university kalau tulisannya ditulis pakai u ya, tetapi pengucapannya u dari y kalau di bahasa Indonesia. Itu termasuk huruf konsonan y itu. Jadi pakainya e bukan an. It is a university. Ya. Tulisannya pakai u tapi bersuara konsonan. Tulisannya vokal tapi bersuara konsonan. Nah, sekarang sebelahnya contoh artikel an. It is an air conditioner. Air conditioner dari a. Pakainya an. It is an air conditioner ini sebuah AC. It is an oven. It is an orange. Yang terakhir, it is an hour. Tulisannya pakai H. Konsonan, tetapi dibacanya tidak ada huruf H. Jadi kayak dari huruf A, jadi H-nya hilang. It is an hour. Makanya pakai an. Karena didengarnya itu suaranya huruf vokal ya. Jadi penempatan e dan an itu kalau e untuk kata benda yang berawalan huruf konsonan atau yang bersuara konsonan, kalau an untuk kata yang berawalan huruf vokal atau bersuara vokal. Contoh yang kata-kata terakhir ini di luar kebiasaan. Yang it is a university, tulisannya dari u tetapi bacanya karena pakai university dari y makanya pakai e. Kemudian yang tulisannya hour dari h dibacanya tidak ada h-nya. Makanya pakai an hour. Jadi seolah-olah huruf vokal dari a. It is an hour. Makanya pakai an. Oke, lanjut ya. Kemudian jika kata benda banyak, maka kita bedakan dengan menambahkan morfem s di belakang kata benda tersebut. Contohnya di sini they are books. Kalau tadi yang contoh tadi pakai it is ya. It is a book. Nggak ada s tuh books-nya. Di sini they are books. Books-nya pakai s menunjukkan jika bukunya banyak. Lebih dari satu itu disebut banyak.
2 dan seterusnya itu tersebut banyak. They are books, they are birds, they are tables. Pakai S semua. They itu artinya mereka. Dalam bahasa Inggris mereka itu bukan hanya untuk orang, tetapi untuk benda jika banyak pakai they. They are books. Itu tuh buku. Jadi nunjuk tapi bukunya banyak. They are books. They are birds. Itu ada burung banyak. They are tables. Itu ada meja banyak. There are some flowers in the garden. Flowers. Karena ada kata some itu artinya beberapa. Ada beberapa bunga di kebun. Flowers pakai S. Kalau bunganya satu, yang tadi pakainya a flower. Oke, lanjut. Nah, sekarang masuk ke artikel the. The digunakan untuk menunjuk atau membicarakan benda atau seseorang atau sesuatu yang spesifik. Spesifik ya, khusus, atau yang telah dibicarakan sebelumnya. Contoh, I see a book on the table. The book is mine. Saya melihat sebuah buku di atas meja. Buku itu milik saya. Ada the table, mejanya berarti antara yang ngobrol ini sudah paham meja yang mana. Ya, jadi ketika dia bilang I see a book on the table, itu paham yang diajak ngobrolnya. Saya melihat sebuah buku di atas meja. Terus bilang lagi the book, buku itu is mine, milik saya. Berarti si pembicara ini menunjukkan sesuatu yang spesifik. Nah, kemudian ada lagi contoh. The man in the office is my uncle. Ini harus ada dua ya. The man dengan the office. Laki-laki yang ada di kantor itu, sambil ditunjuk kantornya, berarti kan spesifik. Adalah paman saya, the man. Ini yang ngomong membicarakan seseorang yang spesifik, seseorang yang khusus. Office-nya, kantornya itu bisa terlihat, bisa paham atau sambil ditunjuk gitu oleh si pembicara. Dan yang diajak ngobrolnya juga tahu, paham gitu. Jadi ketika kalimat ini disebutkan atau diucapkan, dua-duanya paham. The man in the office is my uncle. Laki-laki yang ada di kantor itu adalah paman saya. Ya, jadi ada artikel an, kemudian ada morfem s dan the untuk hari ini dipelajari. Kemudian kalian bisa lihat pembelajaran lain ada di Brainly, ada di YouTube atau di Google, kalian bisa baca. Silakan. Kemudian untuk nanti tugas seperti biasa ada di ujian CBT. Oke. Okay, I think that's all. Thank you for your attention. Seperti biasa tugas ada di CBT dan bisa kalian cek sumber lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.